Air merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, air juga dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan industri, pertanian, hingga pembangkit listrik, dan yang lainnya. Beberapa tahun lalu, Pulau Bintan sempat mengalami krisis air bersih karena memasuki musim kemarau yang panjang, curah hujan rendah, hingga pasokan air baku berkurang. Waktu itu, sumber air baku yang dikelola PDAM di Pulau Bintan berasal dari Waduk Saipulai dan Waduk Gesek. Permasalahan air yang terjadi membuat pemerintah membangun waduk untuk menambah kebutuhan air baku. Di Kabupaten Bintan, pada tahun 2017, dibangun Waduk Embung Hulu Bintan di Bintan Buyu. Meski sudah selesai dibangun, pengerjaan Waduk Embung Hulu Bintan ternyata masih meninggalkan permasalahan hingga saat ini. Pasalnya, ada lokasi lahan milik warga yang belum mendapat kepastian ganti rugi dari pihak pemerintah Kabupaten Bintan sejak tahun 2017 hingga 2024. Waduk yang saat ini berada di lahan milik 16 warga seluas kurang lebih 300 hektar tersebut nyatanya belum jelas kegunaan waduk tersebut. Warga terus menanti kejelasan kapan mereka akan mendapat ganti rugi lahan yang digunakan pemerintah Kabupaten Bintan secara sepihak. Sejak tahun 2017 lalu, sejumlah masyarakat yang memiliki lahan yang kini lahannya sudah beralih fungsi menjadi Waduk Embung Hulu Bintan yang terletak di Kompleks Bandar Sri Bintan, Kabupaten Bintan, hanya menelan janji-janji manis dari pemerintah terkait ganti rugi lahan mereka yang kini sudah beralih fungsi. Dari tahun ke tahun, masyarakat terus menanti hak-hak mereka yang belum dibayarkan, namun hingga tahun 2024, kewajiban pemerintah untuk mengganti rugi belum juga ditunaikan. Apa yang menyebabkan pemerintah hingga kini belum membayarkan hak-hak dari masyarakat tersebut? Untuk itu, Yudis Reportase akan menelusurinya. Salah satu warga yang lahannya digunakan oleh pemerintah Kabupaten Bintan untuk pembangunan Waduk Embung Hulu Bintan, Linda, mengaku sejak tahun 2017 dirinya bersama 16 warga lain tidak mendapat kejelasan perihal ganti rugi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Ia mengatakan saat pertama kali pengerukan, dirinya dan warga lain tidak mengetahui adanya aktivitas tersebut. Namun, tahu-tahu lahan miliknya sudah digarap tanpa kejelasan. Diketahui, lahan yang digunakan pemerintah kabupaten untuk pembangunan waduk tersebut merupakan lahan produktif untuk karet. Dikarenakan saat tahun 2010, lahan miliknya berdiri ratusan pohon karet yang masih bisa diproduksi. Linda menambahkan, atas pengambilan lahan tersebut sempat meminta bantuan ke berbagai pihak, baik anggota DPRD Tanjung Pinang hingga Ombudsman, agar lahannya dan warga lain dapat diganti oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Tahun 2011 saya dipanggil merapat ke kantor, salah kepala desa, waktu kantor kepala desa. Di situ dibilangin bahwa lahan kami ini yang dipanggil akan dibikin waduk, nanti akan ada ganti rugi. Nah, setelah itu berapa lama kemudian dipanggil lagi, beliau panggil lagi. Itu zaman itu saya lupa ingat lah, tapi saya tahun itulah saya ingatnya, tahun 2000, satu tahun setelah tahun 2011 itu atau 2013 itu dipanggil lagi rapat, katakan nanti lahan kami mau diambil ganti rugi, seperti itu aja disebutkan. Terus kita tunggu lagi, tidak ada berita. Tahu-tahu 2016 apa tahun 2017 diloader lahan kami kan tidak ada yang tahu, karena kebanyakan pemiliknya tidak tinggal di situ. Jadi ada warga yang melintas melihat kok ada loader lagi bekerja. Itulah jadi dilaporkan pemilik lahan. Terus kita mulai
ada yang melapor ke polisi, tolonglah ini lahan kami kan belum diganti rugi, kok diloader gitu. Terus oleh polsek kami minta tolonglah alat beratnya diangkat, terus dikasih palang kayu, nggak boleh masuk lagi. Tahu setelah itu memang nggak dikerjakan, tidak lama setelah itu dilanjutkan lagi. Kami tidak dikasih tahu juga, ada pengerjaan lagi nggak dikasih tahu, ada lagi lapor dari warga, ini dikerjain. Terus kita mulai mereka ngerjain, kita sempat juga ke Polres, mengadu ke Polres. Terus lagi kita mengadu ke kantor DPRD Tanjung Pinang. Setelah itu kita karena urusannya juga mungkin agak jadi kami ke Ombudsman, saya ke Ombudsman di Batam. Saya melaporlah di sana, tolonglah kami dibantu. Karena kami nggak tahu mau kemana mengadu, karena pakai pengacara biaya besar, teman-teman pun nggak akan sanggup. Jadi Ombudsman, itulah Ombudsman turun. Ombudsman lah selama ini yang mediasikan kami. Terakhir lebih kurang 1 bulan lalu lah, sekitar satu bulan yang lalu lah ada. Jadi di situ dibahas. Kalau waktu itu kan Ombudsman sudah tidak lagi yang mengurus, tapi mereka tetap monitoring. Jadi di situ rapat Ombudsman dijelasin sama kadisnya dan kabaknya Pemda bahwa ini akan diganti rugi, diusahakan ganti ruginya bulan 11 dan 12 sudah selesai. Di tahun ini Bu ya? Ya, tahun ini. Untuk nominalnya sendiri Bu, berapa sih Bu janji dari pemerintah daerah yang akan diganti rugi misalnya 1 meternya dibayar? Belum ada, karena tim apresalnya belum menghitung. Kami, tapi cuma lahan kami bulan lalu sudah diukur. Oke, kalau untuk lahan Ibu sendiri berapa Bu luas yang kepemilikan Ibu? Luas saya ada 2 hektaran. Kurang lebih 2 hektar Bu ya? Iya. Menurut Linda, alasan lamanya proses ganti rugi lahan tersebut dikarenakan masih menunggu perhitungan luas lahan milik warga yang dilakukan oleh pihak BPN pada waktu itu. Namun, pemerintah Kabupaten Bintan tetap akan mengganti rugi dan akan menunggu regulasi pasti untuk proses penggantian lahan tersebut. Dana sudah tersedia, ada dananya. Hanya dia karena belum ada, karena dijanjikan setelah pengukuran BPN nanti akan dirapatkan lagi hasil ukuran dari BPN. Setelah itu tahapannya tim appraisal yang menilai. Masih berharap lah, karena kita percaya Pemda itu punya niat baik aja mau membayar. Kita percaya aja. Ombudsman juga sudah mengatakan tahun ini Ombudsman akan masih berusaha monitoring. Tapi setelah tahun ini tidak beres juga, Ombudsman sudah tidak lagi, tidak mau lagi lanjutin lagi. Maksudnya terserahlah pemilik lahan mau ke pengadilan terserah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bintan sejak tahun 2020 sudah mengalokasikan anggaran sebesar 5 miliar rupiah lebih untuk ganti rugi lahan milik warga yang terkena dampak pembangunan Waduk Embung Hulu Bintan. Untuk lahan kita udah anggarkan beberapa kali ya. Untuk membayarnya memang masih ada pertimbangan secara teknis, secara legal formal terhadap bidang tanah yang ada di dalam kawasan tersebut. Dananya sudah kita sediakan ya gitu. Nah, kajian kendala di dalam sistem kajian tadi, kita ingin pastikan luas volume bidang tanah itu yang hari ini sudah menjadi air, sudah ada air. Nah, misalkan Bapak A yang punya, pastinya volume beliau itu di koordinat mana? Siapa yang berani menyatakan ini secara legal formal? Ya nanti secara administrasi kita langsung bayar. Nah, hari ini kita ingin memastikan dengan kajian-kajian para pemangku kepentingan yang lain, termasuk kita lakukan akses pendampingan dengan banyak pihak. Kita sudah koordinasikan ke BPKP, ke Pak Kajari, ke beberapa pihak yang memang punya kompetensi untuk memastikan ini secara standarnya bisa dibayar atau tidak bisa dibayar. Dan ini kita udah anggarkan beberapa kali. Memang kemarin beberapa kali juga silpa kita kembalikan karena memang secara aturan masih tertutup di sistem pembayaran. Nah, komitmen pemerintah daerah udah 3
tahun, kalau salah saya udah 3 tahun penganggaran. Detailnya dia mungkin boleh tanya ke Kadis PU. Udah berapa kali penganggaran, seingat saya 2 atau 3 kali penganggaran, namun belum bisa kita lakukan pembayaran. Ini kita masih lagi masukkan lagi dulu. Berapa Pak itu? Sekitar 5 miliar. 5 miliar. Sekitar 5 miliaran lebih. Secara administrasi mereka udah serahkan ke kita. Secara administrasi legal formalnya sudah diserahkan. Target kita selesai kira-kira tahun Saya sih pengennya secepatnya. Kalau ditanya target, kita buktinya udah menganggarkan. tahun ini berarti kita target. Biasa kan bisa langsung diakhiri. Karena detail teknisnya kemarin di Dinas PU udah lapor. Beliau yang ngawal pola ada persyaratan secara teknis yang memang dilengkapin. Maka itu udah terpenuhi, nanti saya coba tanya lagi. Atau mungkin Sementara itu, Kabid Bina Marga PUPR dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Bintan, Agung Setiawan mengatakan saat ini ada beberapa lahan yang belum dibebaskan, namun sudah berproses untuk penggantian lahan. Pembebasan lahan tersebut tidak bisa dilakukan serta-merta begitu saja, namun diperlukan uji dari tim apresial untuk menilai besaran pembebasan lahan. Namun, ia mengaku jika pengelolaan waduk tersebut masih berada di BWS dan belum diserahkan ke pemerintah Kabupaten Bintan. Kita tahu bahwa di pusat perkantoran kita tuh di Bintan Bulu ada namanya Embung Bintan gitu, Hulu Bintan. Nah itu memang dibangun oleh BWS. BWS itu yang menangani masalah embung dari kementerian. Nah kita daerah itu untuk lokasinya karena ketempatan ada di Bintan, maka kita diminta untuk penyiapan lahan. Nah memang saat ini ada beberapa beberapa lahan yang belum dibebaskan, namun sekarang ini sudah masuk progres kegiatan untuk pelaksanaan penyelesaian lahan tersebut. Sebagaimana yang di awal saya sampaikan bahwa kita tahu di 3 tahun terakhir itu kita sudah terkena dampak COVID. Nah untuk pembebasan lahan ini kan tidak langsung semata kita anggarkan, langsung kita karena berdasarkan dari anggaran itu pertama. Itu yang kedua, untuk pembebasan lahan itu tentunya harus ada namanya tim apresial. Tim apresial ini akan menilai berapa besar daripada yang akan kita bebaskan. Nah sekarang ini sudah masuk dalam proses, sudah masuk dalam rencana kerja dari PU khususnya di bidang tata ruang dan pertanahan. Mereka yang akan ini sekarang dalam progres. Jadi nanti ada tim apresial untuk menghitung kembali, yang insya Allah begitu tim apresial menggunakan menerbitkan berapa besarannya itu, nanti maka itulah sebagai patokan yang kita bebaskan. Karena untuk mengucurkan anggaran itu tentunya kita punya dasar berapa sih yang ingin Anda bebaskan, per meternya berapa. Nah tentunya dari tim apresialnya itulah yang akan kita inikan. Nanti waduk itu masih dalam kewenangan dari BWS, belum diserahkan di kita. Itu kapan rencananya? Nah kita juga belum tahu, nanti dari pihak SDA, sumber daya air yang akan mungkin dalam waktu dekat masih belum lah, karena mungkin nanti ada fasilitas mana lagi yang harus mereka lengkapi. Kita juga belum tahu nih kapan mau diserahkan. Di lain pihak, Ombudsman Kepulauan Riau, Lagat Siadari, menyebut pihaknya masih terus mengawal proses ganti rugi lahan milik warga yang terdampak pembangunan waduk Embung Hulu Bintan. Ditangani PUPR dalam pembayaran dalam masa appraisal udah keluar pengukurannya kemarin, mudah-mudahan Desember udah dibayarkan tuh, ada anggarannya kok, udah kita pastikan. Yang ini ya waduk ya Bintan Buyu ya. Iya Pak, benar Pak. Bisa. Berarti Ombudsman masih tetap mengawal ini Pak ya, sampai warga dibayarkan hak mereka ya Pak? Pasti. Oke. Untuk langkah kedepannya mungkin Pak, selain pengawasan apalagi kita lakukan untuk memastikan warga ini mendapat? Ya kita monitoring terus. Kita monitoring terus. Ya kemarin baru minggu ini komunikasi kita masih on progress prosesnya. Baik. Pemirsa, hingga kini masyarakat belum juga mendapatkan hak-hak mereka yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Semoga kedepannya permasalahan ini segera diselesaikan dan masyarakat juga mendapatkan hak-hak yang memang merupakan hak dari masyarakat itu sendiri. Terima kasih telah menyaksikan Yunus Reportase kali ini. Tetap saksikan Yunus Reportase selanjutnya
Dan saya Yuliandini pamit undur diri.